Jumpa lagi di TV. Ya, sesuai permintaan kali ini kita mau review lagi gadget yang berbeda. Tentu saja dengan pendekatan review ala Jagad Review. Nah, setelah review kompor induksi dan mesin cuci dari Mito, kita sekarang akan menguji air fryer dari Mito juga. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah konsumsi daya air fryer atau penggoreng dengan udara ini bisa membuat kantong jebol? Lalu berapa sih pengeluaran untuk sekali masak? Berapa daya listrik yang sebenarnya dibutuhkan? Dan tentunya apa kelebihan serta kekurangannya? Oke, sebelum kita mulai kita bahas dulu kenapa air fryer mungkin ya. Nah, cara kerja air fryer itu sendiri sebenarnya mirip dengan cara kerja oven. Perangkat ini memiliki elemen pemanas yang diletakkan di atas makanan, sama seperti oven kan ya. Nah, bedanya di sini ada aliran udara yang kuat yang berhembus melingkar ke arah makanan yang sedang dimasak. Ini membuat pemanasan jadi lebih merata. Jadi efek yang ingin dicapai itu mirip dengan deep fry atau menggoreng dalam minyak, yang tujuannya agar semua permukaan makanan itu dimasak secara merata. Air dalam makanan juga akan terbuang seperti kalau menggoreng dengan minyak. Akan tetapi, makanan tidak menyerap minyak di sini karena pakai udara panas, bukan pakai minyak. Secara umum, air fryer ini akan memiliki keunggulan di mana penggunaan minyak jadi berkurang jauh ya. Bisa memanaskan makanan yang tadinya sudah digoreng tanpa menambah minyak lagi. Tidak ada api terbuka seperti kompor gas. Mudah digunakan dan pada umumnya dia mudah dibersihkan. Nah, kalau Mito ini kan namanya DG Fryer. Beda dengan air fryer apa? Sama aja sih sebenarnya. DG ini dimaksudkan adalah sudah dilengkapi dengan panel digital ya. Bodi luar Mito DG Fryer AF1 ini menggunakan bahan plastik yang solid. Lalu ada gagang motif kayu pada bagian fry basketnya ya, yang memberikan tampilan yang unik nih gagangnya nih. Dimensi dari air fryer ini tidak terlalu besar ya. Lihat aja ini kalau dibandingkan dengan galon minuman atau galon air minuman di sampingnya ya, membuatnya cukup mudah diletakkan di dapur tanpa perlu tempat khusus. Ukurannya bahkan lebih mirip seperti rice cooker nih ya. Nah, bagian mukanya itu dilengkapi dengan panel digital indikator dengan soft touch. Ini berguna untuk melakukan pengaturan mulai dari preset masak, setting suhu, dan waktu juga. Di bagian dalamnya menggunakan coating yang menurut Mito adalah inner layer granite coating yang pertama di Indonesia, bahkan katanya di dunia ya. Menurut Mito ini tidak bisa ditemui di produk manapun. Kegunaannya adalah membuat bagian dalam dari air fryer ini jadi anti lengket, tidak mudah baret dan jadi mudah dibersihkan. Dari spesifikasi kita lihat dimensinya 36x26x29 cm. Dayanya adalah maksimum 650 watt dan diklaim yang terkecil dibandingkan alat sejenisnya. Nanti kita tes ya ini ya. Kapasitas ruangnya adalah 4 liter. Fry basket atau tempat untuk penggorengan dengan udaranya ini ya, menggunakan lapisan 4 layer granite coating. Frying pan-nya dengan overheat protection juga. Mempunyai 6 preset fungsi, lalu suhu maksimumnya adalah 200 derajat Celcius. Dalam paket penjualan tentunya ada si Mito DG Fryer AF1 dengan kabel 1,2 meter. Ada fry basket pan-nya, lalu ada spare karet fry basket pan di situ. Ada buku manual yang cukup memberikan informasi. Jadi pastikan kalian baca dulu sebelum pakai yang satu ini. Lalu kemudian tentunya ada kartu garansi 1 tahun dari Mito. Nah, saat menggunakan tuh caranya cukup mudah ya. Bisa menggunakan preset fungsi yang ada untuk masak snack seperti risoles, nugget, atau mau masak steak itu juga bisa di sini pakai preset aja. Kita juga bisa mencari berbagai resep khusus pakai air fryer yang banyak beredar di internet nih. Pastikan bahwa di situ tertera berapa suhu yang dibutuhkan dan berapa lama masaknya. Jadi bisa disesuaikan di sini ya. Oke, mari kita coba aja langsung pakai steak. Potongannya ini potongan ribeye ya. Ini kami pakai ukurannya 200 gram. Pertama-tama kita pakai preset untuk defrost karena daging kan beku ya. Nah, setelah defrost selesai, kita bumbui dan olesi minyak sedikit untuk dapat efek agak garing di permukaannya itu ya. Kemudian kita pakai preset meat di sini. Namanya juga daging, pakai preset meat. Ini akan membutuhkan waktu 18 menit. Dan hasilnya, nah kita dapat tingkat kematangan medium. Ini sulit sih kalau jadi pemula ya sebenarnya. Biasanya kalau kurang lama itu jadinya rare atau terlalu mentah gitu ya. Kalau kelamaan jadinya terlalu kering atau terlalu matang. Medium ini tingkat kematangan yang dianjurkan nih secara umum untuk steak ya, biasanya begitu. Kalau masak ayam juga bisa. Kita tinggal pakai preset chicken aja ya. Ya chicken ayam ya, sama kan? Nah, untuk yang satu ini yang waktu yang dibutuhkan emang lebih lama. Kan ayam utuh tuh lebih besar dan lebih tebal potongannya ketimbang daging steak tentunya. Jadi, masak pakai DG Fryer ini sederhana dan mudah. Pakai preset aja, selesai.
Kalau mau tekstur permukaannya lebih renyah, ya seperti tadi ya, kita oleskan sedikit aja minyak ke permukaan, nggak perlu direndam dalam minyak juga. Nah, untuk nugget nih, akan lebih enak kalau renyah ya, kalau nugget ya. Nah, nugget yang ini sebelum dipanaskan udah lembek ya, seperti ini. Kita olesi aja minyak sedikit, lalu kita masukkan ke dalam DG fryer. Setelah 10 menit, hasilnya, nah kan, jadi begini kan, jadi renyah begini. Dan warnanya terlihat golden brown, pas banget matangnya. Ya emang kalau mau garing kita emang nggak bisa lepas dari minyak, tapi penggunaannya itu jadi minim sekali. Jauh lebih irit ketimbang kalau kita goreng lagi di wajan ya, apalagi deep fry yang harus tenggelam dalam minyak ya. Oh ya, kalau mau goreng kerupuk tanpa minyak itu sebetulnya juga bisa loh di sini. Nah, karena bersifat mengeringkan, DG fryer ini juga sangat cocok untuk memanaskan makanan yang seharusnya digoreng. Ada ayam goreng misalnya, kalau dimasukkan ke dalam microwave kan akan jadi lembek permukaannya. Pakai DG fryer aja, jadi crispy lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian. Kalau tadi kan penggunaan ya. Nah, sekarang kita uji nih ala Jagat Review. Kita uji secara teknis. Berapa suhu yang dicapai, konsumsi daya tertingginya berapa, dan suhu dalam ruang masak DG fryer ini sebetulnya seberapa sih? Oke, ini adalah tabelnya. Kita uji tiap mode presetnya. Pada dasarnya kita bisa lihat bahwa suhu ruang dalam yang tertinggi itu ada di mode chicken sampai 150 derajat Celcius. Konsumsi daya maksimumnya itu di sini tercatat 650 watt. Berarti benar ya, 650 watt ya, nggak lebih ya. Sementara kalau kita pakai mode defrost yang tadi untuk mencairkan steak yang beku ya, itu dia akan mempertahankan suhu di 80 derajat Celcius. Konsumsi daya maksimumnya juga cukup rendah, hanya 23 watt di sini. Uniknya, DG fryer ini sebenarnya berusaha mempertahankan suhu dalam ruang masak. Nah, ini unik nih. Jadi, selama 10 menit aja kita udah lihat bahwa perangkat ini tidak terus-menerus memaksa bekerja dengan kemampuan tertinggi di kisaran 640 sampai 650 watt. Sesekali terlihat bahwa konsumsi dayanya akan turun ke 23 watt. Sepertinya saat suhu dirasakan sudah mencapai target, pemanasan ini dihentikan. Ini tentunya akan menghemat penggunaan listrik. Nah, kalau dilihat tadi sepertinya suhu ruang hanya mencapai 150 derajat Celcius saja. Lah, katanya bisa 200 derajat. Oke, ternyata 200 derajat ini sepertinya tuh adanya di elemen pemanas. Jadi, kami coba panaskan, buka dan langsung ukur elemen pemanas. Hasilnya emang sekitar 170-an derajat Celcius. Ini tentunya sudah sedikit turun ya, karena kita butuh waktu sekitar 30 detik sebelum kita bisa mengukur suhu pemanasnya tadi. Lalu kalau kami cross-check ke beberapa air fryer yang lain, ini kurang lebih memang sama. Suhu yang diklaim itu selalu suhu di elemen pemanasnya, bukan suhu ruangannya. Oke, hal lain yang menarik di sini adalah suhu permukaan luarnya. Ini kami ukur saat sedang memasak ya, dan dia ternyata hanya sekitar 32 derajat Celcius saja. Masih jauh dari limit 45 derajat Celcius yang limit kita pegang ya, sekitar 40 sampai 45 biasanya. Nah, 32 derajat Celcius ini bahkan sebetulnya lebih dingin dari suhu tubuh kita. Ya kan? Udah sering ukur kan 36 itu normal, nah ini 32 lebih dingin. Oke, sekarang mari kita lanjut ke perhitungan biaya listrik saat dipakai memasak. Ini adalah tabel konsumsi dayanya ya. Ternyata mau pakai mode apapun, masak dengan preset ini tidak pernah melampaui angka Rp250 sekali masak. Bahkan sebetulnya nggak nyampe Rp200, tapi ya kalau listriknya agak sedikit naik ya mungkin Rp250 lah ya. Itu sekali masak loh, cuma segitu keluar duitnya. Untuk defrost itu bahkan cuma puluhan rupiah saja. Ya, jadi nggak ada masalah kayaknya di frosting steak di sini. Jadi di sini terlihat bahwa pengeluaran menggunakan alat ini tidak mahal sebetulnya, bahkan bersaing dengan kompor. Apalagi kalau mengingat kita menggunakan lebih sedikit minyak untuk menggoreng, jadi lebih irit dong ya. Nah, tapi memang masalahnya adalah apakah kapasitas daya listrik di rumah kita cukup besar atau tidak. Ini bukan masalah bayar listriknya ya, masalahnya kalian punya seberapa besar listrik di rumah. Oke, untuk harga, Mito DG Fryer AF1 ini dijual dengan harga Rp999.000 dengan garansi 1 tahun dari Mito dan ada 3 pilihan warna. Ada putih, ada Tosca, dan ada pink. Produk ini bisa dibeli di official online store-nya Mito. Mau tahu linknya? Cek di dalam kolom deskripsi ya, cek di bawah. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Nah, waktu memasak dengan satu ini memang mungkin sedikit lebih lama, tapi kan bisa ditinggal ya, dan ada peringatan pada saat dia udah selesai. Lalu, pastikan daya listrik di rumah kalian memang mencukupi ya. Kalian bisa bayar listriknya, bukan berarti daya listrik kalian mencukupi. Lalu ini memang hanya digunakan untuk menggantikan memasak dengan minyak atau memanggang atau memanaskan makanan, bukan untuk masak yang berkuah ya kayak sop gitu, nggak cocok. Ya kalian berakhir dengan sopnya kering. Nah, karena masak dengan yang satu ini beda dengan metode yang umum, jadi untuk masak dengan yang satu ini resep-resepnya mungkin perlu di reset lagi ya. Banyak kok di online yang naruh resep masak pakai air fryer.
Dan si menariknya, ini adalah solusi masak dengan minim minyak. Tentunya akan lebih sehat dan lebih irit minyak, jelas ya. Dan ini tidak jauh berbeda hasil masakannya dengan cara menggoreng dengan banyak minyak untuk beberapa tipe makanan ya. Lalu dia bisa memasak untuk bahan makanan dengan panas yang konstan di sini. Lalu suhu dan waktunya bisa disesuaikan dengan keperluan. Memasak tidak perlu takut gosong kalau tepat waktu dan suhunya tentunya ya. Dan dia nggak bahaya kalau ditinggalin karena ya nggak ada apinya, tenang. Dan dia kan otomatis bisa mati sendiri. Lalu ruangan dapur kita jadi nggak terlalu kotor karena biasanya ada percikan-percikan minyak goreng gitu kan. Di sini nggak ada. Fry basketnya ini menggunakan inner layer granite coating yang Mito klaim merupakan pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Hal ini membuat layernya nggak cepat baret, anti lengket, dan mudah dibersihkan. Lalu bagian casing luarnya juga nggak panas, jadi aman ya, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada anak yang megang di situ ya nggak ada masalah ya karena emang nggak panas. Tentunya beda ya dengan masak pakai kompor, anak-anak jauh-jauh dulu. Ya, memasak dengan menggunakan Mito DigiFryer AF1 ini memang menyenangkan ya. Desainnya keren, permukaannya nggak panas, presetnya lengkap, permukaan dalamnya anti lengket dan anti gores. Memanaskan makanan yang digoreng itu jadi mudah dan kita nggak perlu takut kena percikan minyak juga. Konsumsi daya pun ternyata terkendali. Selain itu, biaya setiap kali masak pun ternyata terhitung murah di sini. Nah, selama listrik di rumah itu mencukupi, kami rasa air fryer seperti Mito DigiFryer AF1 ini sangat layak dipertimbangkan sebagai gadget dapur yang wajib dimiliki. Saya Dedi Irfan, Jaga TV.